Pemirsa PT Kereta Cepat Indonesia China telah menyiapkan sejumlah upaya untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan kereta cepat WUS, di mana KCIC memberikan promo tiket kereta cepat serta menerapkan pola pentarifan dengan sistem dynamic pricing. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC telah menyiapkan sejumlah upaya untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan kereta cepat WUS. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa menyatakan salah satu upaya yang akan dilakukan perusahaan adalah memberikan promo tiket kereta cepat. Selain itu, KCIC juga akan tetap menerapkan pola pentarifan dengan sistem dynamic pricing. Kemudian, kerjasama dengan destinasi wisata juga akan terus dilakukan serta diperbanyak untuk meningkatkan minat penumpang. Eva mencontohkan salah satu bentuk kerjasama ini adalah program promo gratis masuk area wisata dengan menunjukkan tiket kereta cepat. Adapun saat ini KCIC juga telah bekerja sama dengan sejumlah destinasi wisata. Beberapa promo yang telah diberlakukan adalah free entry dan free shuttle Dusun Bambu dari stasiun Padalarang, free entry ke farmhouse, floating market, dan The Great Asia Afrika. Kemudian pengguna kereta cepat juga dapat promo free entry ke tepi danau, tepi kota healing, Papadino, dan The Lodge Maribaya and Ferry Garden Bandung. Selain itu ada juga free entry dan free shuttle Dago Dream Park dari stasiun Padalarang. Selanjutnya, penumpang kereta cepat juga dapat memanfaatkan diskon 15% di Baker Street Resto Cabang Cimandiri, diskon 20% di seluruh restoran The Lodge Maribaya and Ferry Garden Bandung, serta potongan harga 20% dan free shuttle The Lodge Camp and Village dari stasiun Bandung. Sementara itu, dari sisi pendapatan non-tiket kerjasama bisnis to bisnis juga akan terus ditingkatkan. KCIC juga akan meningkatkan kerjasama untuk pengelolaan area komersil di dalam stasiun dan sekitarnya, salah satunya melalui program pengembangan Business Development Area. Eva menambahkan rata-rata okupansi penumpang kereta cepat WUS saat ini berada di atas 50%. Secara terperinci, untuk hari biasa, volume penumpang rata-rata sekitar 60 hingga 70%. Sementara itu untuk akhir pekan, tingkat okupansi kereta cepat bahkan dapat mencapai lebih dari 80%. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, strategi menjaga kereta cepat tetap kompetitif, sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan kami ada Ibu Eva Khairunisa yang merupakan GM Corporate Secretary dari KCIC. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Eva, selamat pagi menjelang siang, apa kabar Ibu? Ya, selamat pagi. Terima kasih Ibu Eva sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita cukup menarik Ibu Eva, ini terkait juga dengan strategi menjaga kereta cepat tetap kompetitif. Dan mengawali perbincangan kita untuk kali ini, kita juga ingin tahu seberapa besar minat masyarakat terhadap kereta cepat sejak mulai beroperasi pada 17 Oktober 2023 lalu. Baik, jadi kalau kita melihat ya, sejak beroperasi di 17 Oktober lalu sampai dengan saat ini, total keseluruhan ya masyarakat yang menggunakan jasa kereta WUS itu sudah mencapai sekitar 1,5 juta. Kalau kita rata-ratakan. Nah memang kalau jumlah ini kalau melihat dari okupansi volume penumpangnya ini rata-rata berada di sekitar 60 sampai dengan 70% untuk di weekday. Kemudian untuk di weekend sendiri itu bisa mencapai sampai dengan 80 hingga 85%. Nah kalau kita bicara di weekend, terutama khususnya untuk okupansi per kereta ya, bahkan di jam-jam favorit itu tidak jarang yang okupansinya itu mencapai hampir 95% juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat sampai dengan saat ini secara keseluruhan jumlah pengguna jasa volume penumpang WUS ini masih stabil. Untuk di weekday berkisar di antara 60 sampai dengan 70. Hanya memang ada saat-saat yang mengalami penurunan pada saat biasanya baru setelah high season. Seperti contohnya kemarin itu di bulan Desember karena memang ada libur panjang Natal dan Tahun Baru, ini kita mengalami peningkatan yang cukup pesat. Nah kemudian setelah masa momen libur panjang itu selesai, di minggu pertama ini karakteristiknya memang biasanya akan mengalami penurunan. Nah kemudian di minggu selanjutnya akan mulai meningkat lagi dan mencapai rata-rata normal. Dan saat ini pun saya sampaikan kalau kita melihat rata-rata untuk pengguna WUS ini sudah mencapai di angka 14.000 sampai dengan 15.000 per harinya untuk weekday. Ini sudah mulai kembali ini ya pemesanan tiket ini kembali penuh seperti itu. Jadi
kalau memang dikatakan untuk rata-rata dari volume penumpang sampai dengan saat ini kami masih melihat antusiasme masyarakat ini cukup baik ya dengan keberadaan kereta WUS ini. Bahkan dari survei yang diadakan juga dari total keseluruhan pengguna jasa yang berangkat menggunakan kereta WUS ini melalui survei 48%-nya itu merupakan masyarakat yang memang berpindah dari moda transportasi dari moda transportasi pribadi ke moda transportasi publik dengan hadirnya pilihan baru untuk perjalanan di wilayah Jakarta Bandung yakni melalui menggunakan kereta WUS ini. Dan ini tentunya kita sangat mengapresiasi seluruh masyarakat yang sudah menggunakan moda transportasi WUS, dan tentunya ini juga merupakan bagian dukungan keberadaan dari transportasi WUS untuk mengurangi polusi, kemudian juga kerugian yang timbul karena adanya kemacetan, karena memang salah satu tujuannya di mana public transport ini semakin beragam, ada pilihannya untuk masyarakat ya, agar kita berharap bisa berpindah dari moda transportasi publik ke moda transportasi pribadi ke moda transportasi publik seperti itu. Nah, sehingga memang untuk saat ini yang kita lakukan juga terus berupa improvisasi ataupun inovasi lainnya, terutama peningkatan layanan ini terus kita lakukan dari sisi layanan kereta WUS, baik itu untuk stasiun termasuk juga untuk perjalanan KA. Karena memang kita harapkan volume penumpang ini tentunya kebutuhan termasuk salah satunya aksesibilitas ataupun kebutuhan untuk kemudahan menggunakan kereta WUS ini dapat terfasilitasi. Nah, saat ini kita juga terus melakukan kerjasama dengan sejumlah operator ya, untuk meningkatkan integrasi antar moda di seluruh stasiun kereta cepat. Seperti yang kita tahu sendiri sekarang ya, untuk di stasiun KA Cepat Halim sendiri, selain memang secara fisik itu sudah terintegrasi dengan LRT Jabodebek, ini melalui Skybridge, penumpang LRT ini bisa langsung menuju stasiun KA Cepat dan sebaliknya. Dan sekarang sudah ada juga sejumlah operator moda lainnya yang memudahkan masyarakat untuk menuju stasiun Halim dan juga sebaliknya. Seperti misalnya keberadaan shuttle bus dari Damri untuk menuju Bandara Suta, kemudian juga keberadaan Transjakarta, dan kami juga membuat area khusus untuk pemesanan taksi online, dan kedepannya kita juga akan terus mengadakan kerjasama bersama operator lainnya. Dan kemudian untuk stasiun Padalarang sendiri, selain dengan adanya integrasi fisik dengan stasiun Padalarang KAI dan stasiun Padalarang kereta cepat WUS, sehingga kita juga menyiapkan feeder untuk dapat mencapai stasiun Bandung. Ini juga ada keberadaan kereta lokal lainnya yang bisa dimanfaatkan ya menuju Cicalengka dan berbagai stasiun lainnya. Mulai bulan ini juga sudah kami tingkatkan lagi integrasinya melalui kehadiran shuttle bus yang ada di stasiun Padalarang untuk menuju kota Bandung ataupun juga menuju kota baru Parahyangan, seperti itu. Nah, untuk di stasiun Tegaluar ini juga kita lakukan sehingga untuk memudahkan penumpang dari dan menuju stasiun Tegaluar. Ini juga menjadi salah satu target tujuan kami ya untuk peningkatan layanan, dan pada akhirnya kita berharap pengguna jasa WUS ataupun masyarakat ini akan lebih banyak lagi yang beralih menggunakan WUS pada saat akan beraktivitas di wilayah Jakarta Bandung. Baik Ibu Eva, di luar dari upaya yang dilakukan oleh KCIC dalam meningkatkan infrastruktur, mungkin juga dari sisi kemudahan masyarakat untuk menuju ke stasiun ataupun juga feeder yang sudah Anda sebutkan tadi. Tapi kalau di sisi lain Ibu Eva, dari permasalahan harga tiket ini Bu, bagaimana sosialisasi atau apa yang dilakukan oleh KCIC sampai sejauh ini? Apakah masih disubsidi oleh pemerintah, sudah ada mengalami kenaikan tiket, kemudian juga dari sisi kemudahan untuk calon penumpang dalam mendapatkan tiket? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai tiket WUS sendiri, saat ini ya memang perlu diketahui bahwa kereta WUS ini merupakan kereta komersil, jadi tidak ada subsidi di sini. Nah, sehingga memang sangat fleksibel untuk harganya, dan kedepannya juga kita akan menerapkan dynamic pricing ya, di mana nanti mungkin akan ada varian-varian harga menyesuaikan dengan demand ataupun kondisi dari perharinya setiap itu. Ini kita akan melakukan evaluasi. Nah, jadi dengan adanya dynamic pricing ini, masyarakat akan memiliki banyak
pilihan tarif ya, karena kita juga pasti tujuannya salah satunya untuk menarik misalnya pada saat di jam-jam sepi mungkin saja nanti tarifnya akan lebih turun lagi. Sementara pada saat high demand atau high season, nah ini tarifnya akan kita sesuaikan kembali seperti itu. Nah kemudian juga kalau untuk terkait masyarakat yang ingin menggunakan WUS, kita juga terus memberikan kemudahan melalui kerjasama yang kita lakukan sehingga pembelian tiket WUS itu tidak hanya harus bisa dilakukan di loket. Justru saat ini kita mengarahkan masyarakat untuk lebih dimudahkan, dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia. Selain utamanya kita memiliki aplikasi WUS kereta cepat, ini bisa langsung diunduh ya, baik di iOS ataupun juga Android. Nah, kami juga bekerja sama dengan sejumlah operator lainnya, seperti dengan KAI, salah satunya bisa juga dibeli tiket WUS melalui akses by KAI, ataupun juga dengan sejumlah operator Bank Himbara. Ini tiket WUS juga sudah bisa dibeli melalui aplikasi dari Bank Mandiri, BNI, BRI, ini bisa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan kemudian untuk di stasiun pun tidak hanya melalui loket, kami juga menyediakan vending machine di mana masyarakat juga bisa memanfaatkan dan mengoperate secara mandiri untuk memilih pilihan jadwalnya. Sehingga kita harapkan semua yang kita hadirkan ini dari sisi kemudahan masyarakat untuk mendapatkan tiket WUS pada saat akan menggunakan kereta WUS untuk perjalanan Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Ini akan lebih menarik minat masyarakat seperti itu. Dan tentunya kita harapkan melalui kerjasama-kerjasama ini, berbagai operator lainnya juga akan memiliki promo-promo yang tentunya akan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat seperti itu. Nah, mengenai harga tiket, memang kedepannya seperti yang kami sampaikan, kita akan menerapkan sistem pentarifan dynamic pricing di mana tarif ini akan sangat bervariasi. Dan salah satu tujuannya tentunya ini merupakan bagian dari strategi KCIC untuk meningkatkan okupansi volume pengguna jasa WUS. Baik, Ibu Eva menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba bahas di sisi lain strategi yang dilakukan KCIC dalam meningkatkan pendapatan non-tiket. Nah, di sepanjang 2024 tampaknya libur dan cuti bersama lebih banyak jika dibandingkan dengan di tahun sebelumnya. Strategi apa yang sudah dipersiapkan dan targetnya juga seperti apa Ibu Eva? Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami, Marka Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang dengan Ibu Eva Khairunisa yang merupakan GM Corporate Secretary dari KCIC. Ibu Eva, kita lanjutkan kembali. Tadi di segmen sebelumnya Anda sudah membahas salah satu strategi yang akan diterapkan adalah supaya kereta cepat tetap kompetitif dengan menerapkan skema dynamic pricing. Kapan skema ini akan diberlakukan Ibu Eva? Ya baik, jadi memang untuk dynamic pricing saat ini kita masih mendetailkan untuk kebijakan penerapan tarifnya ya. Dan dalam waktu dekat kami pastikan untuk penerapan dynamic pricing ini akan dilakukan di perjalanan kereta cepat WUS. Sehingga nanti akan sangat variasi sekali untuk tarif-tarifnya. Ya mungkin gambarannya sama lah kalau saat ini kita melakukan pemesanan menggunakan moda seperti transportasi udara ya, pesawat terbang atau lainnya. Pada saat mungkin mendekati hari keberangkatan, jam keberangkatan, ini dia bisa semakin tinggi, atau kemudian di musim-musim tertentu pada saat low season ini tarifnya juga semakin rendah. Nah, ini kan sebenarnya salah satu strategi-strategi yang dilakukan untuk dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan WUS ataupun juga strategi untuk penjualan dari tiket kereta cepat WUS tersebut. Baik, di luar dari pendapatan yang diharapkan dari penjualan tiket Ibu Eva, ada strategi lain tidak dari KCIC dalam meningkatkan pendapatan terutama dari sisi non-tiket Ibu? Baik, jadi kalau kita bicara mengenai untuk pendapatan sendiri, tentunya pengembangan ataupun inovasi dan strategi yang dilakukan tidak hanya terkait mengenai penjualan tiket WUS ya, tapi juga kita bicara mengenai non-fare box, artinya di luar komersialisasi yang bisa kita lakukan pemanfaatan dari aset baik itu dari sisi di stasiun ataupun di kereta yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan.
dan juga termasuk kerjasama bisnis lainnya yang saat ini sudah dilakukan juga dengan berbagai destinasi wisata tentunya. Dan kemudian kalau untuk permanfaatan komersialisasi itu sudah kita lihat ya di stasiun kereta cepat Halim, Padalarang ataupun juga Tegaluar. Ini sudah mulai ada sejumlah tenan-tenan yang dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat, misalnya sambil menunggu perjalanan kakinya atau menunggu penjemputan, ini bisa memanfaatkan area-area tenan yang tersedia. Dan kemudian lainnya, ini kita juga bekerja sama dengan destinasi wisata yang berada di area Bandung ataupun juga Jakarta. Sehingga kita harapkan kerjasama ini pun juga akan membentuk budaya bertransportasi baru dari masyarakat, khususnya untuk dari wilayah Jakarta Bandung dan sebaliknya. Jadi kalau mungkin dulu masyarakat untuk wisata ke Bandung itu harus menginap, nah dengan adanya kereta Wus ini bisa dilakukan 1 hari PP seperti itu ya. Nah ini merupakan salah satu budaya bertransportasi yang baru dengan adanya efisiensi waktu yang ditawarkan dari kereta Wus ini. Nah kemudian sehingga dengan sejumlah hal tersebut, tentunya kita harus menguatkan kerjasama bisnis dengan sejumlah destinasi wisata agar ini dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat ya untuk menggunakan kereta Wus. Tidak hanya destinasi wisata, kita juga bekerja sama dengan sejumlah penginapan yang ada di area Bandung ataupun juga Jakarta, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut, penggunaan tiket Wus ini kan digunakan sebagai promo untuk masuk ke sejumlah destinasi wisata tersebut. Misalnya saja dengan menggunakan tiket Wus, menunjukkan tiket Wus untuk jumlah perjalanan tersebut di sejumlah destinasi wisata seperti misalnya di Sumbawa, kemudian juga ada Great Asia Afrika, Floating Market itu di Lembang lagi, totalnya ada 13 yang sudah kita kerjasama. Ini mereka tidak perlu lagi membayar tiket masuk. Jadi cukup menunjukkan tiket kereta Wus, kemudian ini bisa gratis masuk ke sejumlah destinasi wisata tersebut. Nah, kemudian kalau untuk penginapan dan juga area kuliner, kita juga mengajarkan kerjasama, sehingga masyarakat yang menunjukkan tiket Wus ini bisa mendapatkan diskon yang bervariasi ya, ada yang 20%, 30%, bergantung dari kerjasamanya dengan sejumlah kenal tersebut. Nah, Baik. untuk sejumlah destinasi wisata bahkan saat ini menyediakan shuttle gratis dari stasiun Padalarang untuk menuju lokasi-lokasinya. Ini seperti di Sumbawa, itu juga sudah menyediakan shuttle gratis di stasiun Padalarang. Nah kita harapkan hal-hal yang kita lakukan ini dapat menarik masyarakat untuk menggunakan Wus, khususnya dengan yang tujuannya untuk berwisata ya ke Kota Bandung. Karena kita ketahui sendiri bahwa memang Kota Bandung ini juga memang merupakan salah satu destinasi wisata untuk masyarakat di sekitar Jawa Barat ya, seperti itu. Dan tidak hanya Jawa Barat sebenarnya, dari berbagai kota lain pun juga. Nah ini yang kita maksimalkan dengan keberadaan Wus dan juga menjadi salah satu strategi kami untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik kereta Wus yang sudah ada saat ini ya, tentunya dengan menawarkan kenyamanan, ketepatan waktu, dan juga keamanan. Baik, Ibu Eva, meskipun mulai beroperasi di 17 Oktober 2023 lalu, di tahun 2024 sudah ada bayangan tidak Bu? Mungkin dari sisi target mungkin, ataupun mungkin dari sisi upaya-upaya lainnya dalam menarik minat dari para calon penumpang, mengingat di 2024, tadi Anda juga katakan posisi dari libur panjang ini tampaknya mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan hari biasa, di mana posisi libur panjang di 2024 tampaknya cukup mendominasi. Apa yang sudah dipersiapkan oleh KCIC dan momentum apa yang akan dimanfaatkan dalam posisi seperti ini, Ibu Eva? Ya, baik. Jadi tentunya kalau kita melihat dari tadi ya, untuk di tahun 2024 ini yang kita tingkatkan, kalau dari sisi layanan, kemudian masyarakat menjangkau stasiun, tentunya ini dan juga strategi penerapan tiket ini dilakukan dari sisi penjualan tiket ataupun pendapatan farebox ya. Untuk melalui fareboxnya kita juga akan terus meningkatkan kerjasama tadi, jumlah destinasi wisata yang akan terus ditambah. Kemudian juga bagaimana kita juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak hotel yang berada di sekitar area Bandung Jakarta untuk lebih menarik lagi, dan kita juga akan menawarkan kerjasama bagaimana nantinya mungkin masyarakat yang menggunakan Wus untuk menuju penginapan-penginapan tersebut bisa dijemput free shuttle oleh penginapan menawarkan yang masyarakat yang menggunakan Wus seperti itu ya. Ini juga menjadi salah satu bagian-bagian dari strategi yang akan dilakukan di tahun 2024 nanti. Jadi tidak hanya dari sisi bagaimana
fasilitas layanan baik itu di stasiun dan juga di kereta kami tingkatkan, tapi juga kerjasama bisnis lainnya juga akan terus kami tingkatkan, dan tentunya yang berkaitan dengan strategi untuk menarik minat masyarakat menggunakan kereta cepat Wush. Baik, Ibu Eva, sebelum kita akhiri singkat saja Ibu, ada sisi target dari jumlah penumpang tidak Bu di 2024? Singkat saja Ibu Eva. Ya baik, kalau untuk 2024 sendiri target kami kalau memang saat ini kan 40 perjalanan KA, kalau itu sudah lengkap di 68 perjalanan KA, targetnya itu bisa mencapai di angka 30.000 penumpang per hari ya. Kalau sudah mencapai di angka sesuai dengan visibilitas lainnya di 68 perjalanan KA. Dan memang rencananya peningkatan perjalanan ini akan kita lakukan berkala sehingga penyesuaian dengan target juga akan dilakukan. Baik, Ibu Eva, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi untuk pemirsa IDX Channel. Terima kasih Ibu Eva. Tadi kita membahas strategi menjaga kereta cepat tetap kompetitif. Selamat siang. Dan tadi kita berbincang bersama dengan Ibu Eva Khairunisa, GM Corporate Secretary KCIC. Baik pemirsa, 1 jam sudah menemani Anda dalam market review kali ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Saya David San Oval dan seluruh rekan pekerjaan petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.